Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya Kamila Nurdiana dan rekan saya Ahmad Reza Hamdani Anwar. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang hukum dagang. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian hukum dagang. Pada dasarnya, hukum dagang merupakan hukum perdata. Namun, karena memiliki kekhususan dalam bidang perniagaan, maka para ahli pakar hukum dagang Indonesia cenderung mempertahankan pemisahan antara hukum dagang dari hukum perdata umum yang diatur dalam KUH Perdata Hukum. Dagang merupakan bagian dari hukum perdata umum yang mengatur tentang perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan. Buku tersebut mengatur tentang asas-asas umum, hukum perjanjian, ataupun perjanjian khusus. Misalnya perjanjian jual beli, pinjam meminjam, dan perbuatan melawan hukum. Hukum dagang ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur dan dengan disertai sanksi terhadap perbuatan manusia di dalam suatu usaha mereka untuk menjalankan perdagangan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Kamila tentang sejarah KUHD. Sejarah KUHD Indonesia tidak terlepas dari sejarah hukum dagang Belanda. Sejarah hukum dagang Belanda tentu ada kaitannya dengan sejarah hukum dagang Perancis. Sedangkan hukum dagang Perancis tidak bisa dipisahkan dari hukum Romawi yang dikenal dengan Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis merupakan peninggalan Romawi. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan tumbuh dan berkembangnya kota-kota dagang di Eropa Barat. Pada zaman itu, di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan, seperti Genoa, Florence, Venesia, Versailles, Barcelona, Universitas Sumatera Utara, dan lain-lain. Hukum Romawi Corpus Juris Civilis ternyata dapat menyelesaikan seluruh perkara yang timbul di bidang perdagangan. Abad ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di Prancis mulai menyelenggarakan pengadilan-pengadilan istimewa khususnya menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan atau pengadilan dagang. Abad ke-17 di Perancis membuat ordonansi yang mengatur tentang perdagangan. Kodifikasi hukum dagang pertama dibuat pada tahun 1673 yang dikenal dengan nama Ordonnance de Commerce. Ordonansi ini isinya tentang pedagang, bank, pedagang perantara atau maklar, catatan dagang, badan usaha, perbuatan dagang, surat berharga seperti wesel, paksaan badan terhadap pedagang. Tahun 1681 lahirlah kodifikasi hukum dagang kedua yang dikenal dengan nama Ordonnance de la Marline. Dalam ordonansi ini dimuat segala peraturan-peraturan mengenai kapal dan perlengkapan kapal, nahkoda, anak buah kapal, perjanjian perdagangan di laut, polisi pelabuhan, dan perikanan laut. Pada umumnya, ordonansi ini mencakup semua hal berkaitan dengan kodifikasi hukum laut atau hukum perdagangan laut untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan. Tahun 1807 di Masehi terdapat hukum dagang yang dikodifikasikan dalam Kode de Commerce yang dipisahkan dari hukum perdata yang dikodifikasikan dalam Kode Sivil. Kode de Commerce ini memiliki peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan. Penerapan KUHD di Indonesia. Penerapan KUHD di Indonesia terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama menginginkan agar seluruh hukum Belanda diberlakukan di Hindia Belanda atau Indonesia
agar penjajahan Belanda di Hindia Belanda bisa langgeng. Yang kedua, pendapat yang kedua tidak setuju atas konkordansi dilaksanakan secara utuh di Hindia Belanda, sebab di masyarakat Indonesia sudah ada hukum yang hidup dan mengatur peri kehidupan masyarakat yang lebih dikenal dengan sebutan hukum adat. Berdasarkan atas konkordansi kedua, kodifikasi itu juga diberlakukan di Indonesia atau Hindia Belanda dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHD Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. KUHD sendiri dipublikasikan pada tanggal 20 April 1847 dalam surat yang tertulis 1847/23 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1947. Selanjutnya adalah hubungan antara KUHD dengan KUH Perdata. Hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata erat sekali, karena sebagian dari aturan-aturan hukum dagang terdapat dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang di satu pihak dapat menimbulkan kewajiban dan di pihak yang lain menimbulkan suatu hak. Hak dan kewajiban tersebut bersumber dari perjanjian, misalnya dalam jual beli, asuransi, pengangkutan, maklar, komisioner, wesel, cekui, firma, CV, PT, dan lain sebagainya. KUH Dagang adalah hukum yang bersifat khusus dan KUH Perdata bersifat umum. KUH Perdata adalah jeniusnya dan KUH Dagang adalah spesiesnya. Jadi KUH Dagang adalah perkecualian dari KUH Perdata. Berarti jika KUH Dagang telah mengaturnya secara khusus, maka ketentuan-ketentuan KUH Perdata tidak berlaku lagi. Namun, apabila dalam KUH Dagang belum diatur, maka ketentuan-ketentuan praktek perdagangan tersebut harus tunduk terhadap KUH Perdata, yaitu tentang perikatan atau perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Dengan demikian, hukum dagang adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hukum perikatan, karena hukum perikatan adalah hukum perjanjian yang terdapat baik dalam masyarakat umum maupun dalam perdagangan. Oleh karena itulah, hukum perikatan adalah bagian dari hukum perdata. Maka, hukum dagang adalah merupakan bagian dari hukum perdata tersebut. Misalnya dalam pasal 1319 KUH Perdata menentukan bahwasannya semua perjanjian yang bernama maupun yang tidak bernama harus tunduk pada ketentuan-ketentuan KUH Perdata. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.